Oke, kita mulai aja ya. Jadi, saya melanjutkan yang kemarin. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang apa yang ada di websitenya IDX ya. Nah, sekarang kita coba belajar lebih mengenal lagi tentang saham terkait dengan capital gain dan juga dividen. Nah, sebenarnya pasar modal itu apa sih? Jadi, pasar modal itu merupakan sarana pendanaan bagi masyarakat, baik itu dari perusahaan maupun institusi, yaitu pemerintah, yang mana sebagai sarana sebagai kegiatan berinvestasi. Jadi, ada dua hal, kalau kita sebagai masyarakat biasa, atau mungkin saya nah itu sebagai investor. Nah, apabila perusahaan itu sebagai lahan untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Jadi untuk saling bertemunya itu di mana? Nah, bertemunya itu ada di bursa. Jadi bursa itu sebagai sarana atau sebagai pasarnya, tempat bertemunya antara investor, lalu perusahaan dan juga sahamnya tersebut. Jadi pasarnya itu ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemarin saya juga sudah jelaskan indeks itu apa ya. Nah, itu indeks itu adalah rata-rata dari nilai harian saham yang ditransaksikan pada hari tersebut. Nah, untuk rumusnya ini ada I, ini indeks, lalu sigma P, P ini harga dari harga pembukaan dikali dengan kuantiti dari perusahaannya dibagi dengan nilai dasar dikalikan 100. Nah, kalau Indonesia sendiri kemarin kan sudah saya jelaskan ada beberapa indeks yang digunakan, ada IHSG, ada LQ45, ada Kompas 100, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri ada 30 indeks ya. Jadi indeks itu sebagai acuan dari investor untuk melihat bagaimana sih prediksi harga saham ke depan. Nah, selain sebagai investor kita harus mengenal indeks di Indonesia, kita juga harus mengenal indeks yang ada di luar negeri. Karena ini juga akan berpengaruh terhadap nilai saham pada hari-hari tertentu. Jadi semisal indeks Dow Jones ini dari Amerika ya. Kalau di hari ini dia merah, itu biasanya besoknya Indonesia juga merah. Lalu kalau misal dia hijau, itu kemungkinan juga besok indeks harga saham di Indonesia juga hijau. Meskipun juga kadang ada anomali ya, di Dow Jones itu merah, di Indonesia warna hijau. Untuk DAX ini adalah indeks harga saham di India, lalu Straits Times ini adalah indeks harga saham di Singapura. Lalu ada yang tahu nggak di mana tempat untuk membeli saham? Kalau mungkin dijelaskan Pak Eko, mungkin beli saham itu di Bursa Efek ya. Memang benar di Bursa Efek, tapi sekarang sudah banyak, kita nggak harus lagi ke Jakarta, lalu harus menelpon broker. Jadi dengan HP pun kita sudah bisa membeli saham. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya ada di yang namanya sekuritas. Di Indonesia sendiri sudah ada 60 lebih sekuritas. Itu ada BCA Sekuritas, ada BNI Sekuritas, lalu ada Mirai Sekuritas, Panin Sekuritas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian di Unmar itu ada yang namanya skor sekuritas. Nah, untuk sekuritas yang telah memiliki aplikasi online, dia sudah bisa menggunakan sistem JATS. Mungkin sudah pernah diterangkan Pak Eko ya. Jadi ada yang namanya Jakarta Automated Trading System. Jadi dengan adanya JATS ini membantu para investor untuk bisa melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham itu melalui online. Jadi sekarang sudah mulai digital sehingga saham pun juga bisa dibeli ataupun dijual dengan digital. Nah, satuan perdagangan di saham itu adalah menggunakan lot. Nah, di tahun 2015 ada perubahan. Kalau dulu satu lot itu jumlahnya adalah 500 lembar saham. Sedangkan sekarang itu nilainya adalah satu lot 100 saham, 100 lembar saham. Nah, kenapa kok dari 500 menjadi 100? Nah, kalau dilihat itu adalah ingin dari sekuritas sendiri itu ingin bahwa investor itu semakin banyak yang bergabung pada Bursa Efek. Karena dengan banyaknya investor yang bergabung dengan Bursa Efek, maka harga ke depan itu juga semakin prospek. Artinya ke depan dengan banyak investor, semakin banyak dana yang dikumpulkan semakin banyak, maka
investor diharapkan juga bisa mendapatkan hasil yang banyak juga. Nah, kalau di rata-rata itu masih ada 1% dari total penduduk Indonesia yang telah memiliki akun atau rekening di bursa saham, atau nilainya sekitar 3 juta nasabah. Nah, itu masih jauh ya dibandingkan dengan nasabah di perbankan atau yang memiliki rekening tabungan itu sudah mencapai angka 160 jutaan atau sekitar 50% lebih. Sedangkan saham masih 1%. Makanya kalau kalian memang mau membeli saham dan sebagainya, mungkin ada prospek lebih besar karena belum banyak masyarakat Indonesia yang telah memiliki rekening saham. Nah, di sini saya contohkan untuk kita sebagai investor itu membeli suatu saham, berapakah modal yang harus dikeluarkan. Nah, ini saya berikan contoh, Murti akan membeli saham sejumlah 10 lot BRIS. Kalau BRIS ini adalah kode untuk saham Bank Rakyat Indonesia yang syariah, yaitu senilai 1.750 per lembar saham. Berapa yang harus dibayarkan Murti untuk membeli saham tersebut pada sekuritas? Nah, jadi kita breakdown satu-satu. Yang pertama, harga sahamnya di hari itu 1.750. Lalu jumlah pembeliannya 10 lot, artinya 10 lot itu adalah 1.000 lembar, jadi 10 dikalikan 100. Nah, selain juga kita membayar nilai dari saham yang akan kita beli, kita juga dibebankan adalah sales tax. Sales tax ini adalah pajak untuk di tiap penjualan. Itu nilainya adalah 0,1%. Lalu ada yang namanya broker fee. Ini adalah fee untuk sekuritas ketika kita menjual maupun membeli. Untuk menjual, ini membeli ya, kalau membeli itu adalah 0,1500. Sedangkan kalau menjual itu nilainya 0,2500. Nah, untuk broker fee ini tergantung juga dari sekuritas. Masing-masing sekuritas. Tiap sekuritas memiliki broker fee yang berbeda-beda. Nah, ini saya contohkan adalah biaya yang dikenakan kepada investor yang menggunakan aplikasi atau sekuritas Sukor yang ada di Unmer. Jadi trade amount-nya ini jumlah saham dikalikan dengan harga saham. Jadi 1.750 dikalikan 1.000, karena di 10 lot, nilainya menjadi 1.750.000. Ditambahkan dengan tax. Tax-nya itu adalah 0,1 dari nilai trade amount-nya. Jadi 0,1 dikalikan 1.750. Nilainya 1.750. Jadi tax ini berdasarkan nilai pembeliannya ya. Jadi semacam kalian beli di Indomaret atau beli di Alfamart, biasanya kan kalau misal kalian membeli dengan nilai harga 50.000, maka dikenakan pajak 10% dari pembelian kan. Jadi nanti kalian membayarkan 55.000. Ini sama dengan untuk pembelian saham, cuma nilainya berbeda. Kalau di BPN itu 10%, kalau di saham itu 0,1%. Lalu broker fee-nya itu adalah 0,1500 dikalikan dengan trade amount-nya. Jadi 0,1500 dikalikan 1.750 itu hasilnya adalah Rp262,5. Jadi berapa yang harus dibayarkan Murti ketika Murti akan membeli 10 lot saham BRIS? Itu yang dibayarkan adalah nilai trade amount-nya 1.750.000 ditambah tax atau pajaknya 1.750, lalu ditambahkan dengan broker fee-nya Rp262,5. Jadi yang harus dibayarkan oleh Murti senilai 1.752,012,5. Jadi ini jumlah yang harus dibayarkan. Nah, bagaimana membayarnya? Jadi kalau kalian akan mendaftarkan rekening saham atau membuka rekening saham itu nantinya selain kalian mendapatkan nomor KSEI, itu juga kalian harus mendaftarkan rekening kalian di RDI atau RDN. Jadi itu adalah rekening dana nasabah, di mana itu akan memisahkan rekening tabungan kalian dengan rekening tabungan di saham. Jadi di RDI itu bisa digunakan di mana saja, kebanyakan di BCA, Mandiri, lalu ada
di Bank Permata. Ada 3 bank yang sudah bisa menggunakan FDI. Jadi tiap kali nanti kalian misal akan berinvestasi pada saham, ketika kalian mendaftarkan rekening di sekuritas, nantinya juga kalian harus memiliki juga didaftarkan RDN. Nah, ini untuk yang beli. Lalu untuk yang jual, bagaimana kalau semisal di 10 hari kemudian itu Murti akan menjual 10 lot sahamnya tadi. Nah, kan nilai saham itu berfluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Nah, ini saya ada soal di mana kita asumsikan 10 hari kemudian dari Murti membeli saham tersebut, itu nilai sahamnya turun. Yang awalnya 1.750 menjadi 1.650 per lembar saham. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi kita untuk membeli. Jadi kita breakdown satu-satu. Untuk harga sahamnya itu adalah 1.650. Lalu ada jumlah pembelian atau jumlah penjualan ini ya. Salah. Penjualan 10 lot. Jadi semua saham yang dimiliki oleh Murti tadi itu dijual 1.000 lembar saham. Untuk sales tax-nya tetap 0,1%. Lalu untuk broker fee-nya ini berbeda. Jadi broker fee untuk menjual dengan membeli itu lebih mahal untuk ketika kita menjual. Yang nilainya adalah 0,2500. Jadi kita breakdown lagi. Trade amount-nya 1.650 dikalikan 1.000. 1.000 ini jumlah lembar sahamnya yang dijual. Nilainya adalah 1.650.000. Lalu teksnya ini adalah berasal dari 0,1 dikalikan dengan nilai trade amount-nya yang senilai 1.650. Sehingga didapatkan nilai 1.650. Sedangkan broker fee-nya adalah nilai trade amount dikalikan dengan broker fee 0,2500. Didapatkan harga 412,5. Jadi jumlah yang dibayarkan nanti atau jumlah yang diterima oleh Murti ketika dia menjual sahamnya adalah 1.650 trade amount-nya ditambah dengan tax 1.650 ditambah dengan nilai broker fee-nya 1.652,062,5. Jadi dia Murti itu mendapatkan capital gain atau capital loss dilihat dari harga jual dikurangi harga beli. Jadi dia mendapatkan harga jual senilai yang barusan kita hitung. 1.652.062,5 dikurangi dengan nilai ketika dia membeli 1.752,012,5. Hasilnya adalah minus 99.950. Artinya dia mendapatkan capital loss atau rugi senilai 99.950. Jadi untuk menghitung dia mendapatkan capital gain atau loss itu dilihat dari harga jual dikurangi harga beli. Semisal di sini harga jualnya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan harga beli, maka di sini Murti mendapatkan capital gain. Sedangkan ini harga jual itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli, maka dia mendapatkan capital loss. Dan di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Atau kurang jelas? Belum ada, Pak. Belum ya? Nah, nanti ada tugas buat kalian. Nah, ini soalnya. Bisa difoto, atau nanti saya kopikan juga PPT-nya. Jadi Vira akan membeli saham sejumlah 14 lot BBKP. Nah, BBKP itu apa? Nanti coba kalian cari di internet. BBKP itu adalah kode saham untuk perusahaan apa. Senilai harga penutupan pada tanggal 15 November. Jadi nanti kalian setelah mencari BBKP itu perusahaan apa, nah nanti kalian juga melihat harga penutupan di tanggal 15 November 2020. Lalu, berapa yang harus dibayarkan Vira untuk membeli saham tersebut pada sekuritas? Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti yang pertama, yang ini. Jadi untuk mencari nilainya berapa yang harus dibayarkan Vira untuk membeli saham BBKP,
caranya pakai ini ya. Nah, selanjutnya, pada tanggal 29 November, Vira menjual 14 lot saham BPKP yang telah dimilikinya, itu dinilai pada hari penutupan di tanggal 29 November 2020. Lalu, berapakah nilai capital gain atau loss yang didapatkan oleh Vira? Nah, untuk penghitungan di tanggal 29, ini nanti kalian bisa menghitung dari rumus yang ini, yang kedua. Untuk mencari apakah Vira nanti capital loss atau capital gain, itu juga menggunakan cara yang ini. Saya contohkan ya untuk carinya gimana. Silakan kalian coba buka di Yahoo Finance. Jadi coba buka yahoo.com. Ini udah keluar nggak yahoo.com-nya di komputer kalian atau di HP kalian? Sudah, Pak. Nah, ini aku contohkan, misal tadi BPKP ya, coba BPCA. BPCA. Jadi nanti kalian untuk mencari menjawab soalnya tadi bisa diketikkan di sini adalah BPKP titik JK. Lalu kita enter. Nah, di sini saya contohkan BPCA ya. Itu di sini ada nilai saham di tanggal 11 Desember atau hari Jumat yang lalu. Hari Jumat kemarin, nilai harga penutupan itu adalah 33.675. Nah, bagaimana saya mengetahui caranya untuk melihat harga saham di tanggal 29 November atau tanggal 15. Nah, dari sini kalian bisa melihatnya di historical data. Nah, ini historical datanya. Kamu cari sesuai dengan yang tadi saya tanyakan ya. Misal di tanggal 15 November. Wait. Oh, ternyata 15 November itu di hari libur. Jadi aku ganti soalnya 16 November. Karena tanggal 15 itu libur, maka tidak ada transaksi saham ya. Kayaknya di hari Sabtu itu hari Minggu. Nah, kalian melihat di harga close-nya. Di harga close. Jadi di sini kan ada tabel, ada tanggal, lalu ada harga pembukaan, lalu harga penawaran tertinggi, harga penawaran terendah, ada harga penutupan, lalu ini adalah rata-rata nilai sahamnya di dalam satu transaksi pada hari tersebut. Lalu ini volume transaksinya, berapa jumlah lembar saham yang ditransaksikan. Nah, kalian ketika mencari nilai harga saham pada tanggal 16 November itu, kalian melihatnya dari sisi close ini tadi, harga penutupan. Misal di harga penutupan di tanggal 16 November tadi, untuk Bank BCA nilainya adalah 32.400. Nah, ini kalian jadikan sebagai angka untuk melihat harga yang harus dibayarkan oleh Vira dalam membeli saham BPKP. Jadi contohnya itu. Lalu, di sini kan Vira menjual lagi di tanggal 29 November ya. Nah, nanti kalian harus juga melihat harga itu di tanggal 29 November. 29, oh ternyata libur juga. Jadi tak ganti tanggal 30. Jadi kalau tanggalnya tidak ada, itu biasanya adalah hari libur ya. Jadi tidak ada transaksi di Bursa Efek. Nah, di tanggal 30, di pasar penutupan, harganya adalah Rp31.025. Nah, nanti bisa kalian hitung juga di sini. Jadi untuk penentuan harganya, kalian bisa melihatnya di Yahoo, lalu kalian buka bpkp.jk, lalu kalian enter. Nanti untuk harga historinya bisa lihat di historical data. Oke ya. Jadi itu caranya. Aku lanjutkan lagi di materinya. Pak, mau tanya. Ya, Din. Untuk mencari data yang sales tax sama broker fee-nya itu di mana, Pak? Untuk broker fee dan sales tax-nya itu samakan aja dengan yang ini.
Jadi sales tax-nya itu 0,1%, itu semua sama. Jadi tiap kita membeli saham atau menjual itu untuk pajaknya itu tetap sama 0,1%. Yang akan membedakan adalah broker fee. Nah, itu tergantung pada sekuritasnya. Nah, untuk soal ini kita mengikuti broker fee yang di skor sekuritas saja ya. Jadi saya tuliskan broker fee jual itu 0,2500, beli 0,1500. Oke. Untuk sales tax-nya sama ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, aku lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Jadi ketika kita trading saham itu ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama tadi capital gain yang sudah barusan saya jelaskan, yaitu ada selisih atau keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Lalu yang kedua adalah dividen atau laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi ketika kita membeli saham, artinya kita kan membeli perusahaan, sehingga kita memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari perputaran produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Semisal di sini Bank BCA itu memiliki keuntungan pada tahun berjalan di tahun 2020 adalah 15 triliun misal. Nah, untuk pembagian dividen itu seperti apa? Jadi laba yang dimiliki perusahaan itu dibagi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masyarakat. Semisal dari 1,15T tadi, pemegang sahamnya sejumlah 1.500.000. Maka kalau dihitungkan kita mendapatkan 1.000 per lembar saham. Nah, tapi kadang perusahaan itu tidak membagikan seluruh labanya itu kepada pemegang saham. Kadang kalau dia akan memiliki aksi korporasi atau ingin dia ekspansi bisnis, itu tidak semua laba yang dimiliki perusahaan itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, itu nanti keputusannya biasanya ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di sini aku contohkan ada panin sekuritas. Jadi panin sekuritas ini memberikan atau ada persetujuan ketika RUPS membagikan laba perusahaan senilai 128.624.562 rupiah yang dibagikan kepada 714.580.900 pemegang saham yang dikeluarkan oleh PT Panin Sekuritas Persero. Nah, yang harus kalian pahami di sini dari surat yang ada di sini itu adalah di poin 2 akan dibagikan dividen bagi pemegang saham Panin Sekuritas senilai Rp180 per lembar saham. Lalu di poin kedua, yang mendapatkan dividen di sini adalah mereka yang berhak mendapat dividen adalah investor yang menyimpan atau memiliki saham Panin Sekuritas sebelum tanggal 16 Juni 2017 dan tidak menjualnya hingga akhir sesi perdagangan saham pada hari itu. Mereka yang membeli pada tanggal 16 Juni 2017 dan tidak menjualnya pada hari tersebut juga berhak mendapatkan dividen. Lalu poin selanjutnya harus dipahami adalah dividen dibayarkan pada 7 Juli 2017. Jadi bagi para investor yang telah memiliki saham Panin Sekuritas di tanggal 16 Juni, itu akan mendapatkan dividen di tanggal 7 Juli. Lalu bagi investor yang membeli saham di tanggal 16 Juni dan tidak menjualnya pada perdagangan hari itu juga bisa mendapatkan dividen. Lalu bagaimana Pak yang membeli tanggal 17 Juni? Nah, yang membeli 17 Juni tidak akan mendapatkan dividen karena dia sudah membeli di luar hari cum date. Jadi dividen ini dibagikan berdasarkan hari cum date yang dikeluarkan oleh Panin Sekuritas. Nah, kalau semisal
dia membeli Pak sebelum tanggal 16, lalu dijual tanggal 17, apakah dia berhak untuk mendapatkan dividen? Dia berhak mendapatkan dividen. Kenapa? Karena dia di tanggal 16 itu tidak melakukan aksi jual sahamnya kepada masyarakat, sehingga dia terhitung di tanggal 16 Juni itu masih menjadi pemegang saham dari Panin Sekuritas. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung dividen yang didapatkan oleh investor Bank Panin? Nah, di sini saya contohkan ya, Adinda memiliki 15 lot saham Panin Sekuritas, yang mana kita sudah tahu tadi, tiap lembarnya dividen yang diterima oleh Adinda adalah Rp180. Caranya, kita hitung dulu jumlah saham yang dimiliki oleh Adinda, 15 lot artinya dia memiliki 1.500 lembar saham. Nah, lalu dikalikan dividen yang diterima oleh Dinda dari Panin Sekuritas, di mana tadi Panin Sekuritas telah menuliskan di suratnya, dia tiap lembar saham memberikan Rp180. Jadi Rp180 ini dikalikan 1.500, yang nilainya adalah Rp270.000. Nah, ini belum nilai yang pasti didapatkan oleh Adinda, karena di tiap dividen yang diterima itu juga harus dikenakan pajak 10%. Jadi pajaknya 10% dari dividen yang diterima, nilainya adalah Rp27.000. Jadi dividen yang diterima Adinda adalah Rp243.000. Dari mana? Dari Rp270.000 dikurangi Rp27.000. Sehingga hasilnya adalah Rp243.000. Dinda nantinya di tanggal 7 Juli 2017 akan mendapatkan dividen senilai Rp243.000. Kemana caranya? Kemana nanti Bank Panin akan memberikan Adinda ini nilai dividennya? Nah, ini nanti akan langsung ditransferkan dari Bank Panin kepada RDN yang kita daftarkan saat mendaftar sekuritas. Jadi nanti nilai ini akan ditransfer oleh Bank Panin ke nomor rekening RDN kita. Dan sini ada pertanyaan untuk dividen. Kalau nggak ada, saya lanjut di soal ya. Jadi hari ini saya berikan 2 soal yang bisa dijawab paling lambat hari Selasa ya. Itu bisa kalian tulis di kertas, kalian jawab, lalu difotokan, dikirim ke WA saya. Itu paling lambat di hari Selasa. Pertama tadi soal capital gain, yang kedua sekarang adalah soal tentang dividen. Jadi soalnya adalah Mansu memiliki saham sejumlah 25 lot BBRI atau Bank BRI. Lalu berapa dividen yang diterima Mansu pada tahun 2020? Cara menghitungnya seperti yang di soal Adinda ini caranya. Nah, gimana caranya mendapatkan data berapa Bank BRI ini memberikan dividennya di tahun 2020? Itu kalian bisa langsung masuk di Google aja. Google. Nah, misal kalian menghitung atau mencari dividen Bank BRI tahun 2020. Nah, itu pasti ada di tiap berita itu ada. Jadi ini BBRI dalam pengumumannya ke Bursa Efek menyampaikan dividen yang akan diberikan kepada masyarakat pemegang saham BBRI itu adalah senilai Rp168 atau setara dengan 60% laba di tahun 2019. Yang akan nilai cum date-nya adalah 26 Februari 2020. Ex-date-nya 27 Februari yang akan diberikan pada 2 Maret 2020. Jadi nanti Mansu itu akan mendapatkan dividen yang dibayarkan pada tanggal 2 Maret yang nilainya adalah 168,1 per saham. Nah, nanti bisa kalian kalikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Mansu. Untuk pajaknya itu sama 10%. Jadi tiap kita mendapatkan dividen itu selalu dikurangi pajak 10%. Dari sini ada yang ditanyakan?
Atau ada yang nggak jelas? Nanti bisa saya ulang. Belum ada, Pak. Jelas ya. Jadi nanti ada 2 soal. Jadi dari pertemuan ini saya berikan 2 soal. Tadi yang pertama adalah tentang capital gain, yang kedua adalah tentang dividen. Untuk waktu menjawabnya itu hari Selasa ya, paling lambat. Itu kalian bisa memfotokan hasil jawaban kalian ke WA saya. Kalau yang nggak punya WA saya nanti bisa tanya ke ketua kelasnya. Di kelas A bisa ke Umi atau ke Dinda, yang kelas B bisa ke Murti. Materi hari ini cukup itu ya. Nanti kita sambung lagi di minggu depan, itu di hari Selasa. Nanti untuk waktunya saya koordinasi lagi dengan Dinda atau Umi ya, terkait dengan waktu kosongnya di kelas A. Karena untuk ke depan akan saya bagi kelas A sendiri, kelas B sendiri. Yang belum absen bisa segera dilengkapi ya. Ini di sini masih 4, padahal yang online itu ada 8. Coba dibuka di kolom chat. Tadi soalnya sudah dicatat ya? Nanti minta PPT-nya sekalian, Pak. Oh ya udah, nanti kita kasih PPT-nya sama nanti videonya. Jadi saya nanti bukakan Google Classroom, nanti kalian bisa gabung di sana. Ini baru 5, 3 lagi. Siapa ini yang belum? Tufan kayak belum absen. Nurul Khalifa juga belum absen. Sama Rio Gumanireng. Rio ini luar kota dah, kayaknya kemarin di Malang deh. Kira-kira ada yang tanyakan lagi? Di luar pasar saham ini juga bisa. Misal tentang prodi, semester depan itu akan daring atau gimana? Oh iya, Pak, semester depan itu daring atau enggak? Soalnya di UB daring. Nah, itu kemungkinan kita ngikutin UB. Biasanya UB itu sebagai barometer ya, kampus di Malang. Jadi kalau UB itu daring, kita kemudian juga daring. Jadi kalau yang magang 6 bulan itu gimana, Pak? Sementara kemarin sudah ditanyakan ke pusat karir, sejauh ini belum ada info terkait dengan magang 6 bulan itu apakah masih berlanjut atau enggak. Nah, kalau misal nanti tidak berlanjut, itu nanti setelah kalian ujian PKM 1, itu kalau bisa langsung mencari tempat magang yang bisa menerima kalian 2 bulan di daerah masing-masing. 2 bulan. Jadi kita kalau nggak ada magang 6 bulan, tetap magang yang 1 bulan itu ya, Pak? Ya. Magang 2 bulan apa 1 bulan? 2 bulan kayaknya, yang PKM 2. Oh. Terus ada yang tanya lagi? Nanti setelah magang daring selesai ya, itu kalian kalau bisa cepat mungkin itu membuat laporan dari hasil pengamatan atau dari hasil kemarin yang sudah dilakukan di dalam daring. Semisal kemarin kan kita belajar tentang general banking, lalu ada produk perbankan ya, yang digital banking dan juga survey excellence. Nah, kalian bisa mencari satu tema yang bisa sebagai laporan untuk PKM 1-nya. Semisal saya akan melihat marketingnya dari PT BNI. Nah, nanti saya akan melaporkan gimana sih pemasaran yang ada di Bank Negara Indonesia itu. Bisa kita cari melalui Google atau ketika kita mendapatkan materi di PKM 1. Atau kita akan mencari bagaimana sih survei excellence yang benar. Misal kalau kalian kemarin dipelajari oleh Bu Elvira, survei excellence itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan ketika kemarin mendapatkan info dari Ibu Panin, itu ternyata survei excellence seperti ini. Nah, gap keduanya itu bisa kalian jadikan sebagai laporan.
untuk magang PKM 1. Nah, nanti sifatnya itu adalah berkelompok, jadi sebisa mungkin nanti kalian bisa membuat laporannya itu ya semacam ada koordinasi melalui Zoom atau apa yang di luar kota ya. Kalau yang di Malang bisa kerja bareng. Nah, setelah itu, setelah PKM 1 selesai ujian, kalian bisa yang magang luring ya, itu bisa melanjutkan di magang luringnya tanpa harus memberikan laporan tentang magang 1 luringnya. Jadi yang kemarin semacam Dinda, Umi, itu kan katanya magang luring ya di BRI. Iya, Pak. Di Bank BRI itu nanti untuk laporan ke kampus itu tidak ada, karena sudah dilakukan laporan untuk magang PKM 1 yang di BRI. Nah, bedanya apa nanti kalau dia magang luring dan juga magang daring. Nah, kalau yang magang daring nanti nilainya maksimum adalah A-. Amin. Nah, sedangkan untuk yang luring itu A. Jadi kalau 2 kali magang itu mendapatkan A dan juga mendapatkan 2 sertifikat, sedangkan yang daring itu hanya dapat 1 sertifikat dari BNI aja, dan juga nilai maksimalnya adalah Amin. Jadi kalau bisa kalian yang di luar kota juga semisal ada peluang untuk magang luring itu kalau bisa juga ikuti magang luring ya. Iya, Pak. Jadi cukup 1 bulan aja. Terus saya juga mengingatkan buat kalian yang belum membayar praktikum itu sebisa mungkin sebelum UAS ya itu harus dibayarkan. Kalau enggak nanti nggak bisa ikut UAS atau UAP untuk praktikumnya. Nah, nilainya tidak keluar, kan kasihan. Mungkin itu dulu ya sementara untuk pertemuan Sabtu kali ini. Jadi untuk misal ada pertanyaan atau apa bisa langsung WA saya ya. Kalau nggak bisa, lalu apa lagi ya? Kayaknya udah cukup. Nanti ada pertemuan lagi di hari Selasa ya untuk yang kelas A. Untuk waktunya nanti aku koordinasi dengan Dinda aja ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Jadi aku nanti koordinasi dengan Murti. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat bermalam minggu. Semoga terus sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.